Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi engkau pintu ketaatan, dan tidak Dia bukakan bagi engkau pintu penerimaan. Artinya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang itu hidayah, memberikan taufik sehingga dia bisa taat kepada Allah. Tetapi hanya sebatas itu, taatnya belum Allah buka pintu kabulnya. Banyak orang yang beribadah kepada Allah tetapi belum Allah terima ibadahnya. Banyak orang yang diizinkan masuk ke sebuah istana tetapi rajanya tidak keluar dari kamarnya menemui para tetamunya. Nah, demikianlah perbandingannya. Orang yang sembahyang, membaca Quran, menuntut ilmu, itu laksana orang-orang yang diundang ke dalam sebuah istana kerajaan. Tetapi belum tentu rajanya bisa keluar kamar menemui mereka itu. Barangkali mereka hanya diizinkan sekedar masuk istana untuk melihat-lihat keindahan istana itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula halnya banyak orang yang dibukakan hati untuk taat, untuk beribadah, tetapi Allah tidak menerima amal ibadah mereka itu. Allah tidak membuka pintu kabul bagi ibadah mereka itu, sehingga ibadah mereka itu tidak berbuah apa-apa. Ibadah mereka itu tidak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, li'anna lil qabul syurutan zahirah wa batinah. Karena untuk diterimanya sebuah taat itu ada syarat-syarat yang zahir dan syarat-syarat yang batin yang mesti dipenuhinya. Tanpa syarat-syarat itu, maka taat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya tidak semua taat bisa diterima oleh Allah. Tidak semua taat menghasilkan pahala. Tidak semua taat menghasilkan buah. Tidak semua taat menghasilkan surga. Karena banyak taat-taat hamba itu yang hanya sampai di atas kepalanya, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, pamin syurutiha zahirah, setengah syarat-syarat taat yang diterima yang zahir, ada uha fi waktiha, menunaikan taat itu di dalam waktunya. Menunaikan taat itu di dalam waktunya. Nah, apabila sebuah taat itu kita kerjakan sudah lewat waktunya, nah, tentu tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita undangan pengantin jam 1 sampai jam 4, itu undangan. Datang pukul 6, tetap disilahkan masuk beri ampun rumah, tapi makanannya sudah habis, hidangannya sudah habis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalullah minhum salatahum, zakara minha wa rajulun atas salata dibara. Ad-dibar ay ya'tiyaha ba'da an tafutah.
Rasulullah SAW bersabda, 3 kelompok yang mana Allah tidak menerima dari mereka itu sembahyang mereka. Rasulullah menyebutkan dari yang 3 itu ada seorang laki-laki yang melaksanakan salat sesudah habis waktunya. Sembahyang itu ada waktunya. Zuhur dari jam 12:04 sampai jam 3 sekian. Kalau kita sembahyang zuhur jam 4 tutup sudah. Itu ada zuhur lagi yang masuk asar. Jadi sembahyang kita zuhur itu, walaupun kita menunaikan kewajiban kita lepas, tapi samarahnya, buahnya, pahalanya kada kita dapatkan lagi. Waktunya sudah habis. Nah, jadi taat itu mesti berada dalam waktunya. Nah, ini syaratnya yang zahir. Orang keasikan begawi, bekerja waktu zuhur, asik sehingga liwat teka asar. Nah, sembahyang zuhur tetap wajib baginya, tetapi tidak akan dapat pahala karena Allah tidak menerima sembahyang seseorang yang dilaksanakan di luar waktunya. Nah, demikian pula apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang amaliyah-amaliyah. Yang ini baca pada waktu ini, nah, ini baca sekian kali. Nah, itu bilangan-bilangan itu adalah merupakan syarat yang zahir untuk diterimanya sebuah amal. Wa minha, setengahnya lagi dari syarat-syarat taat yang diterima itu yang zahirnya aklul halal, makanan yang dimakan halal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna malakan ala baitil maqdis yunadi kulla yawmin wa kulla laylah man akala haraman lam yuqbal minhu sarfa wala adla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat di Baitul Maqdis Palestina, malaikat itu berseru tiap siang malam. Apa seruan malaikat itu? Pengumumannya, siapa-siapa memakan yang haram tidak diterima baginya baik ibadah sunat atau ibadah fardunya. Makan makanan yang haram, baik yang haram zatnya, minum arak misalnya, makan bangkai, makan binatang yang tidak halal, nah ini haram zatnya. Ada yang haram wasilahnya, padahal halal beras, tapi caranya dengan haram. Nah itu pun haram. Nah kita makan makanan itu, setelah itu kita beribadah, Allah tidak akan menerima ibadah itu. Allah tidak akan berkenan memberi pahala ibadah itu. Berapa hari sampai kita tobat daripadanya, sampai kita tobat daripadanya. Walibasul halal, pakaian halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi ashrati darahim wa bi thamanihi dirhamun min haramin lam yaqbalillah lahu salatan ma dama alaihi. Barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham dan pada harganya itu ada 1 dirham dari yang haram, Allah tidak menerima baginya sembahyang selama pakaian itu ada di atas tubuhnya. Rupiah yang kita bawa dalam sembahyang, yang kita bawa dalam berzikir, kita bawa dalam baca salawat, rupiah, baju, tapi, cincin, jam tangan, kacamata, nomor kacamata, apa yang kita pakai, nah di situ ada haramnya, maka apa yang kita perbuat itu pun Allah tidak akan berkenan memberikan pahala, memberikan ganjarannya. Nah ini syarat-syarat yang zahirnya.
Wa malul halal, harta yang halal, in kanatit ta'atu hajjan aw sadaqatan aw nahwahuma. Harta yang halal jika taat itu berupa haji, sedekah atau seumpamanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja bimalin haramin faqala labbaik qala malak la labbaika wala sa'daik hajjuka mardudun alaik. Barang siapa yang naik haji ada hartanya yang haram, dia berkata dalam ihram labbaik Allahumma labbaik, dijawab dengan la labbaik, tidak ada labbaik, hajjuka mardud, haji engkau ditolak. Ini syarat yang zahir untuk diterima sebuah amal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghbitanna jami'al mal min ghairi hillih fa innahu in tasaddaqa bih lam yuqbal minhu. Jangan kamu ingin, jangan kamu iri, jangan kamu hendak menurut orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang tidak halal. Orang saling kaya, sugih, tapi hartanya banyak kada halal. Jangan iri, jangan dituruti, jangan ingin. Karena jika dia bersedekah dengannya, lam yuqbal minhu, tidak diterima daripadanya. Nah, kita lihat ada orang yang suka melaksanakan perbuatan yang haram-haram tadi, tapi orangnya rajin sembahyang, rajin tahajud, padahal orang ini membungakan duit atau berhutang berbunga duit, tapi tahajud orangnya. Nah, itu biasa aja, karena memang Allah ada membuka pintu amal, tapi tidak membuka pintu kabul, pintu terima. Wa minha, setengahnya lagi di antara syarat-syarat diterimanya amal itu at-taqwa. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang durhaka kepada orang tua, contohnya orang tuanya tidak riba dengan kelakuannya, maka apapun ibadah yang dikerjakan anak ini, Allah tidak berkenan menerimanya sebelum mendapat ridha orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah tergantung keridaan kedua orang tuanya. Anak durhaka, orang tuanya kecewa, orang tuanya tidak ridha, maka anak ini walaupun zikirnya puluhan ribu, walaupun puasanya tiap hari, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak takwa kepada Allah. Allah memerintahkan bakti kepada orang tua, dia durhaka. Para istri yang durhaka dengan suaminya sama dengan halnya. Kelakuan istri, tingkah laku istri, tutur kata istri yang tidak berkenan di hati suaminya, sehingga suaminya kecewa, tidak ridha kepada perbuatan atau perkataan si istri tadi, maka apapun ibadah yang dilakukan oleh istri itu tidak berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum suaminya meridai kepada istrinya itu. Kenapa sebabnya? Karena istri yang durhaka itu istri yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang durhaka lawan laki wani, di puasa Senin Kamis orangnya tasbih di tangan, tahajud, lawan laki maka durhaka. Biasa itu, karena Allah ada membuka orang pintu amal, tapi Allah tidak membuka pintu kabul. Jadi jangan diulah ukuran bila orang pak amal itu pasti baik, kada tentu. Pak amal orangnya aja kada tentu baik, karena Allah ada kadang-kadang memberikan orang itu pintu beramal tapi tidak pintu kabul.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu syarat-syarat kabul yang zahir. Nah, jadi kita usahakan beribadah itu pada waktunya, tenaga yang ada di tubuh kita dari yang halal, makanan minumannya, pakaiannya pakaian yang halal. Kalau kita bersedekah atau seumpamanya dari harta yang halal. Dan lagi sebelum kita beramal, kita jadikan dulu kita orang yang takwa kepada Allah. Nah, itu syarat-syarat yang dipenuhi yang zahir. Kalau ingin amal kita ini mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa